Saudara-saudara semua, mari kita siap hati kita sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami sudah berkumpul. Kami minta Engkau sertai kami biar dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan kami bisa belajar dengan tuntunan-Mu Tuhan. Engkau sertai kami biar dalam pelajaran ini Tuhan kami bisa menemukan banyak hal yang luar biasa, singkapkan apa yang mau Engkau bicarakan lewat hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, biar kami bisa mengerti, kami bisa tahu apa yang sebenarnya Engkau mau, supaya kami bisa bukan cuma mendengar, tapi kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian, katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidup. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidup. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam
Sungguh indah bersama selamanya. Sungguh indah bersama selamanya. Sebab sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sama-sama kita akan berdoa. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam ini setiap dari kami akan dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga setiap dari kami akan mendapat pengertian dan tuntunan untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami semua yakin bahwa pembicara pada malam hari ini diurapi oleh Tuhan, sehingga menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kami dengarkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam ini kita diberkati dengan kedatangan saya sebut nih seorang guru yang banyak dipakai Tuhan di Santero Negeri ya. Kita akan sambut sama-sama, tapi sebelumnya saya akan bacakan, kalau saya salah nanti bisa dikoreksi ya. Namanya adalah Dr. Paskalis Edwin I. Nyoman Pasca, berdomisili di Kota Malang. Ya, saya bacakan pendidikannya. Ya, S1-nya Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana di Malang. Sedangkan S2-nya di Lisensiat di Pontificium Institutum Biblicum de Orbe di Roma. S3-nya di Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ya, Pak Paskalis ini dikenal juga tim inti revisi Alkitab Terjemahan Baru LAI. Jadi saya tidak berlama-lama ya, kita akan sambut sama-sama seseorang yang memang sudah pakar di bidang biblika dan kita sambut sama-sama. Silakan Pak Paskalis memberkati kami. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pak Sony, terima kasih kami diberi kesempatan untuk sharing ilmu bersama-sama, tapi terutama sharing firman ya. Bukan ilmu pertama, tapi bagaimana kita menjumpai Allah di dalam pembacaan-pembacaan firman. Judulnya seperti diminta, Perempuan Sumber Dosa. Sebetulnya itu dari buku saya sebetulnya ini, Perempuan Sumber Dosa. Saya ketika selesai membuat buku ini, itu langsung dilabrak oleh ibu-ibu. Ya, pas saya siaran diwawancarai di satu radio, langsung pemirsa itu ngamuk-ngamuk. Dia bilang, dasar laki-laki. Oh itu. Jadi memaki-maki saya itu di radio. Saya bilang, Ibu, baca baik-baik Bu. Ada tanda tanya di belakangnya. Saya bilang gitu. Ini, dia lupa lihat ini. Ya. Jadi langsung dibaca dengan emosi, perempuan sumber dosa. Oh, udah ngamuk mereka. Dia lupa ada tanda tanya. Saya bilang, kalau tanda tanyanya ini nanti terjawab, ini S-nya hilang Bu. Saya bilang, perempuan sumber doa. Ya, itu kan lebih bagus kan daripada sumber dosa. Nah, apa inti yang saya mau sampaikan di sini? Itu saya membahas Kejadian bab 1 sampai bab 4, menjawab persoalan ini. Kalau boleh kita lihat dulu, apakah memang perempuan itu sumber dosa? Kita lihat apa dosa itu, apa efek dosa itu. Jadi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan itu di dalam bahasa Ibrani biasa disebut kabod, atau dalam bahasa Yunani dia pakai kata doxa. Tetapi kalau kita lihat
makna dari kabod ini, ya, sebetulnya dari kata kabat itu tuh memberati. Jadi bobotnya Allah tuh berbobot, berat. Maka diartikan dalam arti mulia. Tapi Allah ketika menunjukkan kemuliaannya, sebetulnya dia menunjukkan dirinya sendiri. Sehingga ketika Musa minta, tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku, artinya tunjukkanlah dirimu sendiri, engkau sendiri. Jadi kita itu kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan Allah. Jadilah martabat kita sendiri hilang sebagai penampakan dari kemuliaan Allah. Jadi dosa mengakibatkan kita kehilangan martabat kita sebagai manusia, kehilangan kemuliaan Allah. Persoalannya sekarang, martabat itu apa? Nah, itu. Anda kalau ditanya, martabat itu apa sih? Pasti jawabnya bingung. Saya tahu, tapi ketika ditanya, saya nggak bisa jawab. Apa itu adil? Ya, saya tahu apa itu adil. Ketika ditanya, ya saya nggak bisa menjawab. Saya mengerti ketika tidak ditanya. Ketika ditanya, saya tidak mengerti. Ya, kan begitu kan? Sama ini martabat. Apa sih martabat manusia itu? Tahu saya ini martabat. Tetapi ketika ditanya, saya nggak ngerti. Ya kan? Karena apa? Seringkali kita bicara asal bicara. Ya enggak? Coba Anda pikirkan sekarang, apa sih martabat manusia itu? Di mana sih letaknya martabat manusia? Ya, kita gampang mengatakan, oh kamu ini menghina martabat manusia, menginjak-injak martabatku. Tapi mana martabatmu? Di mana? Ayo, ada yang tahu di mana martabat manusia itu? Ini saya beri contoh. Nih. Orang seringkali menyamakan martabat itu dengan kekayaan atau status. Kalau dia kaya, statusnya tinggi, jabatannya tinggi, oh itu martabatnya tinggi. Padahal tidak. Kekayaan itu bisa hilang, status itu bisa hilang. Tetapi martabat itu tidak bisa hilang. Status saya sebagai dosen bisa hilang ketika saya di rumah sebagai bapak. Tapi martabat tidak bisa. Jadi kekayaan, status, ada yang mengartikan ini sama dengan harga diri. Tidak sama. Harga diri bukan martabat. Harga diri bisa bermacam-macam. Orang-orang menghargai dirinya tinggi sekali, ada yang rendah. Atau ada yang mengatakan citra diri. Gambar diri yang dia miliki, citranya. Itu pun bukan. Ini lihat cewek ini. Dia kurus tapi citra diri dia tetap merasa gemuk ini. Ya, itu kan ciri khas wanita. Dia kurus tapi tetap merasa gemuk begitu. Citra dirinya. Gambar dirinya tuh seperti itu. Nah, yang lazim kita lihat, martabat manusia itu sebetulnya jati dirinya. Apa jati dirinya? Ya, dirinya itu. Apa dirinya itu? Citra Allah. Nah, kita akan lihat apa sih citra Allah, gambar Allah. Kalau kita mau tahu gambar Allah, ya kita harus tahu dulu Allahnya seperti siapa, seperti apa. Supaya gambarnya kita tahu. Kita ini gambar Allah. Lah Allahnya sendiri yang mana? Siapa? Kan gitu kan logikanya. Karena itu kita lihat coba di kisah penciptaan. Kisah penciptaan katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Anda lihat di sini, kelihatannya sepele kalimat ini, tapi sangat rumit. Dia katakan, baiklah kita. Nah, kita ini siapa? Menjadikan asa di dalam bahasa Ibrani-nya. Manusia Adam menurut gambar dan rupa kita. Lihat, kita, gambar, rupa, asa, Adam. Lalu di ayat 27, maka Allah menciptakan bara, bukan asa. Bara, manusia, Adam, menurut gambarnya. Nah, ini nya di sini, bukan kita.
Lalu nya-nya siapa? Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Tunggal. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini Anda lihat. Teksnya sepertinya kalau kita baca biasa saja, ya udah lancar. Oh, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tapi lihat, ada kita, ada nya. Siapa kita di sini? Oh, ini teori tentang ini banyak sekali. Perdebatannya luar biasa. Dan kalau kita tanya orang Kristen, pasti yang dijawab pertama, kita ini Tritunggal. Itu biasanya. Yang paling sering ini, Tritunggal. Karena apa? Otak kita kan sudah, kita orang itu tiga loh. Wah, ini buktinya Tritunggal ada di dalam Alkitab. Oke, silakan. Tetapi jangan lupa, teks ini ditulis oleh orang Ibrani untuk mengungkapkan iman mereka. Dan ini dipakai oleh orang Ibrani sampai sekarang. Padahal orang Ibrani tidak percaya kepada Tritunggal. Jadi mungkin tidak dia menulis apa yang dia tidak percayai. Nah, ini bisa kita pertanyakan. Jadi tafsiran ini Tritunggal patut kita pertanyakan karena orang Ibrani pun memakai dan dia tidak percaya. Lalu orang mengira ini adalah malaikat. Tuhan dan malaikat-malaikat. Jadi Tuhan itu selalu dikelilingi oleh malaikat. Ya, seperti dalam kisah Ayub, itu ada sidang surgawi, ada para malaikat katanya. Tapi ini juga sering ditolak karena menganggap Tuhan itu di dalam kisah penciptaan awal sekali sangat monoteistis. Tidak mungkin dia tanya-tanya kepada malaikatnya untuk urusan yang begitu mendalam. Lalu ada dugaan pluralis majestatis. Ini bentuk jamak kehormatan ya. Seperti kita kalau bicara sebagai ketua panitia, saudara-saudara, kami mohon maaf, kami. Ya. Kami itu jamak, tapi maksudnya saya. Nah, tapi masalahnya ini tidak ada di dalam gaya bahasa Ibrani. Lalu orang katakan, oh ini pluralis deliberationis. Artinya jamak keluar dari dirinya. Seperti ini kekasan manusia. Kita tuh bisa bicara dengan diri kita sendiri. Ya saya bisa ngomong, Paskalis nanti kau mau kemana? Kira-kira enaknya kemana ya? Nah itu ngomong dengan diri kita sendiri. Lebih-lebih orang tua biasa ngomong ngoceh sendiri kan. Nah ini jamak, makanya dia ngomong dengan dirinya jadi jamak. Maka ini disebut pluralis deliberationis. Nah ini juga tidak ada model begini di dalam tata bahasa Ibrani. Nah ini yang sering banyak dipakai. Jamak transcendens. Mengungkapkan Allah yang berbeda dengan manusia, maka dia dipakai di dalam bentuk jamak. Tapi dia sebetulnya tunggal. Tapi dia tunggalnya tidak sama dengan manusia, maka dipakai jamak transcendens. Ini banyak dipakai, didukung oleh para ahli, tapi memang kekasan ini tidak ada di dalam tata bahasa. Hanya Allah memang sering dipakai dalam bentuk jamak, yaitu Elohim. Ya, him itu kan sering bentuk jamak di dalam bahasa Ibrani. Nah, saya juga banyak ahli menerima ini adalah Allah dan manusia. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda mengapa saya katakan ini Allah dan manusia. Cara pikirnya itu begini. Ketika Allah menciptakan dunia, alam semesta, dia gampang sekali. Jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah daratan, daratan jadi. Semua begitu cepat. Tapi ketika dia menciptakan manusia, berbeda. Dia mulai dengan suatu rencana. Dia punya rencana menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Dia mau mengajak manusia. Makanya dia pakai kata kerja asa. Asa itu subjeknya bisa manusia, bisa Tuhan. Beda dengan bara yang diartikan membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ini subjeknya Allah. Jadi dalam merencanakan, dia punya rencana menjadikan kita, menjadikan manusia itu memiliki gambar dan rupa, ini sebetulnya mirip ya, gambar dan rupa, Allah dan manusia.
Jadi kita ini punya gambar manusia, punya gambar Allah. Kita lihat manusia, kita bisa lihat Allah. Jadi kita. Lalu, karena manusia belum ada, ini rencana Tuhan. Mau melibatkan manusia di dalam karya penciptaan, dia ingin manusia seperti dirinya. Karena itu dia ciptakan dulu manusia menurut gambarnya. Belum gambar kita, barunya. Jadi menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ini kemudian manusia mengandung laki dan perempuan, maka jadi mereka di sini. Saya hanya fokus di sini. Jadi Allah ingin kita itu terlibat di dalam karya penciptaan, sehingga waktu dia menciptakan kita pertama, kita ini baru setengah jadi. Baru Allah yang mengerjakan. Rencananya kan menjadi gambar dan rupa kita. Nah, di dalam karya penciptaan pertama, Allah yang menciptakan bara. Tapi baru setengah jadi. Nanti manusia yang akan meneruskan. Karena Allah ingin manusia seperti dirinya, ikut terlibat. Dan siapa Allah nanti kita akan lihat mengapa dia ingin manusia begitu. Jadi kita baru setengah jadi. Manusia yang kemudian menjadikan dia manusia, wajah manusia. Maka di dalam psikologi misalnya dikatakan, ketika kita lahir, kita tuh tabula rasa. Jadi masih kosong. Kalau kita ditaruh di hutan, ya, kayak Tarzan, kita nanti jadi seperti binatang. Memanusiakan manusia itu ya harus manusia. Menjadikan dia manusia. Nah ini dalam konteks ini. Karena itu kita lihat sekarang, kita diberi tugas untuk menjadikan manusia itu gambar dan rupa kita. Jadi mirip dengan Allah. Artinya kita mencerminkan mewakili Allah dan ini menganihkan adanya relasi yang dekat antara Allah dan manusia. Ya, seperti memandang ke cermin, harus ada relasi dekat Allah dan manusia itu. Nah, manusia setengah jadi ini gambar Allah. Nah, Allah yang mana yang mau kita gambarkan? Karena kita gambar manusia dan Allah. Allah seperti apa yang kita gambarkan? Kita lihat di konteksnya. Di konteks penciptaan itu siapa Allah? Di dalam bab 1 Kejadian ini. Jelas sekali Allah adalah Dia yang kreatif dan maha kuasa. Dia katakan jadilah terang, terang jadi. Ini Allah inilah kita temukan. Kita menjadi gambar Allah yang kreatif. Dan kita mewakili dia dan berkuasa. Maka kalau Anda baca di ayat 28, supaya dia berkuasa atas binatang di laut, segala yang ada di bumi. Itulah tujuan menciptakan manusia. Karena Allah ingin manusia seperti dirinya. Berkuasa dan kreatif. Kita lihat bagaimana kreativitas Allah di dalam kisah penciptaan. Ini yang saya katakan tadi ya. Jadi ini realisasinya baru gambar Allah. Prosesnya nanti kita yang harus menjadikan manusia itu gambar kita. Jadi ini menyerupai Allah. Nah sekarang gambar Allah itu apa? Ini Allah yang kreatif dan maha kuasa ini. Nah sekarang kita lihat bagaimana kisah penciptaan itu dibuat. Anda akan kaget, saya hanya beri singkatannya, jangan berpikir Kejadian bab 1 dan bab 2 itu creatio ex nihilo. Ada sih unsur dari yang tidak ada menjadi ada, tapi tekanan di kisah penciptaan itu adalah mengatur sesuatu menjadi harmonis. Nih, kalau Anda baca di kisah penciptaan, pada waktu Allah menciptakan, bumi belum berbentuk, gelap gulita, samudra raya. Ini, sudah ada ini. Jadi konsep kita tentang penciptaan seringkali selalu cepat mengatakan, oh Allah menciptakan dari tidak ada yang menjadi ada. Itu kita pikir ada di kisah penciptaan, tidak. Di kisah penciptaan Anda akan lihat ada tohu wabohu, samudra raya kacau balau, bumi belum berbentuk ini kacau balau, gelap gulita, samudra raya. Ini sudah ada. Baru kemudian Allah atur buat terang supaya mengendalikan gelap gulita,
samudra raya supaya tidak berkuasa, diciptakan daratan, kacau, semua diatur menjadi harmonis. Inilah sebetulnya penciptaan itu, mengatur menjadi harmonis. Lalu hari ketujuh diciptakan istirahat. Apa maksudnya? Penciptaan itu pengaturan kaus awali. Karena ada pertarungan antara yang jahat dan yang baik. Ya, di dalam bahasa Cina Anda akan katakan ada yin dan yang, itu dalam konsep mereka. Ada pertarungan yang terus tidak ada hentinya. Dan Allah mengendalikan ini, mengatur ini menjadi harmonis dengan menciptakan terang, daratan, dan sebagainya. Jadi konsep kreatif pencipta pertama adalah mengatur. Mengatur supaya harmonis dan tidak destruktif. Samudra yang kacau juga tidak dihancurkan. Nah, kapan Allah itu maha kuasa? Dia maha kuasa ketika tidak ada yang bisa menguasai dia. Itu baru namanya orang maha kuasa. Artinya tidak ada yang bisa menguasai dia. Nah, ketika dia menciptakan, sampai hari ke-6, kelihatan sekali dia maha kuasa. Apa yang dia katakan jadi. Tapi ada satu bahaya yang membuat dia tidak maha kuasa. Apa? Yaitu kuasanya sendiri. Dia bisa dikuasai oleh kuasanya. Menjadi budak dari kuasanya. Ya, seperti sering pejabat tuh dia merasa saya maha kuasa. Jadi dia bertindak sesuka hatinya, melawan aturan. Itu bukan maha kuasa. Itu orang dikuasai oleh kuasanya. Oleh karena itu pada penciptaan hari ke-7, Tuhan menciptakan istirahat. Dia berhenti. Dia katakan stop kepada perbuatannya, kepada kuasanya. Dia mengendalikan kuasanya, bukan dikendalikan. Inilah maha kuasa, artinya tahu batas. Bebas dari perbudakan karena tahu batas. Itulah orang maha kuasa. Jadi jangan sekali-sekali merasa diri maha kuasa ketika Anda bertindak sesuka hatinya tanpa batas. Itu Anda dikuasai oleh kuasa. Maka Allah menciptakan Sabat. Menunjukkan dia benar-benar maha kuasa dan tidak ada yang bisa menguasai dia. Nah, inilah yang kita lihat gambar Allah di kisah penciptaan, sehingga kita manusia yang merupakan gambar Allah adalah yang maha kuasa dan yang kreatif. Jadi kalau kita tidak kreatif, sebetulnya kita bukan manusia, bukan gambar Allah. Kalau kita tidak tahu batas, kita tidak maha kuasa seperti Allah. Nah, siapa Adam ini? Jadi jangan Anda pikir Adam itu laki-laki, ini manusia, human being. Jadi kisah ini kisah tentang kita. Kisah tentang manusia. Maka diciptakan manusia, Adam. Nanti baru dia menjadi nama diri di bab 5. Tapi sebetulnya Adam itu adalah manusia, kita. Maka orang sering katakan, nanti ada Nabi Adam, macam-macam orang omong begitu. Padahal itu tentang penciptaan kita, diri kita manusia. Itu potret gambar kita di dalam kisah penciptaan. Dan di dalam diri kita ada laki-laki, maskulinitas, zakar, dan nekebah. Bukan is dan isah. Is itu orang laki-laki, isah orang perempuan. Tapi di sini dikatakan laki-laki dan perempuan, zakar dan nekebah. Jadi ada maskulinitas dan feminitas dalam setiap manusia. Situ. Oke, kita tidak berpanjang, nanti waktunya tidak cukup. Saya hanya icip-icip aja. Jadi ini kunci kita. Maka mengapa laki-laki dan perempuan itu harmonis sekali? Ya, ini dia kreatif ketika ada laki dan perempuan dalam relasi harmonis. Ada anak kreatif, berkuasa. Dan ini mengandaikan intim dengan Allah. Ini gambar kita tuh di sini. Harus kreatif, ada keselarasan laki-laki dan perempuan dalam dirinya, berkuasa, dan harus selalu intim dengan Allah. Begitu kita jauh dari dia, kita seperti menjauh dari cermin, berarti kita tidak lagi menggambarkan gambar Allah. Dan itulah yang terjadi pada manusia. Nah, kalau demikian di dalam kisah penciptaan yang kedua, Anda akan lihat manusia dikatakan dari debu tanah,
artinya makhluk rohani dan jasmani. Kan ada dua kisah penciptaan ini, mulai dari bab 2 ayat 4b di dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Ya, kita karena waktu terbatas saya agak cepat memberikan. Sekarang kita langsung ke penciptaan perempuan. Mari kita lihat di Kejadian bab 2. Jadi dikatakan di situ, tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, jadi kalau Anda lihat di bab 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkannya di Taman Eden, itu di dalam kisah penciptaan kedua. Lalu lihat di ayat 18, saya lewati dulu yang 15 dan 17, nanti kita akan bahas. Di ayat 18, ada masalah di sini. Jadi setelah Tuhan menciptakan manusia, taruh di Taman Eden, dia beri perintah, kita abaikan dulu, nanti kita lihat perintahnya. Sekarang, tiba-tiba di ayat 18, Kejadian bab 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya. Jadi, tiba-tiba ada yang tidak baik. Padahal tadi, jadikanlah terang, terang itu jadi, Allah melihat semuanya baik. Anda akan lihat referen baik, baik, baik. Dan pada manusia, Allah melihat sungguh sangat baik. Tiba-tiba tidak baik. Apanya yang tidak baik? Manusia seorang diri. Karena kebahagiaan itu soal relasi. Tadi saya sudah tunjukkan. Manusia bisa kreatif ketika ada relasi, baik dengan sesamamu dengan Tuhan. Nah, ini sekarang manusia sendirian, masalah. Maka tidak baik. Perlu penolong yang sepadan. Ya, Anda pasti sudah dengar berkali-kali ini. Di dalam bahasa Ibrani, penolong sepadan itu kenekdo. Nah, kenekdo dari kata higit atau neged. Neged itu artinya di samping, higit artinya berbicara. Nah, penolong sepadan artinya orang yang bisa diajak bicara, di sampingnya, bisa berkomunikasi. Itulah yang membuat orang bahagia. Itulah yang membuat orang hidupnya menjadi penuh sukacita dan bisa kreatif. Ada yang diajak berkomunikasi. Kenekdo. Jadi pengertian sepadan ini jangan langsung diartikan, oh setara, oke lah setara. Tapi inti utamanya, diajak bicara, diajak berkomunikasi. Lalu apa yang dibuat oleh Allah? Dia menciptakan binatang. Dibawa ke Adam, ternyata binatang tidak bisa diajak bicara. Tanya, kucing apa kabar? Meow, ya, nggak bisa jawab kan? Maka ini tidak kenekdo. Apalagi nanti oleh manusia, diberi nama, dikuasai. Seperti perintah Tuhan, dia harus menguasai. Semua itu binatang semua dikuasai. Maka diberi nama, artinya menguasai. Nah, sekarang Tuhan bagaimana membuat manusia yang sepadan. Perhatikan di sini, ini manusia ya, bukan laki-laki. Tidak baik manusia itu, bukan laki-laki. Manusia itu seorang diri. Jadi baik laki maupun perempuan tidak baik seorang diri. Perlu teman sepadan, kenekdo. Jadi tidak dikatakan di situ laki-laki, tapi manusia. Nah, bagaimana supaya manusia bisa mempunyai teman yang bisa diajak bicara, bisa diajak komunikasi, kenekdo? Gimana caranya? Kalau Anda perhatikan di ayat berikutnya, jadi setelah binatang-binatang itu dibawa, lalu di ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Jangan lupa ini Kejadian tuh penuh dengan makna-makna simbolis. Jadi jangan lihat ini sebagai cerita historis apa ya. Ini sangat simbolis teks-teks itu. Apa yang dibuat pertama? Dia membuat manusia itu tidur nyenyak. Ini artinya tardemah. Tardemah itu kayak orang dibius. Jadi Anda diguling di apapun ya, diublak-ublak itu tidak akan bangun. Itu namanya tardemah, seperti orang dibius, seperti Saul ketika
mau dipotong punca jubahnya oleh Daud, itu dia tardema. Jadi nggak tahu apa-apa. Artinya apa di sini? Untuk mempunyai teman yang sepadan, diajak komunikasi, perlu ada sikap seperti orang dibius. Tidak tahu apa-apa. Artinya tidak sok tahu. Anda kalau saya ajak omong, mau saya ceritakan, sudah tahu saya, gini, sudah tahu. Tidak bisa, komunikasi tidak ada. Kalau Anda sok tahu. Jadi perlu ada seperti orang tardema, dibius. Kedua, orang harus berani kehilangan. Ada sesuatu yang diberi. Seperti tulang rusuknya diambil. Jadi berani kehilangan. Kalau ada serakah, pegang ini tidak bisa. Jadilah syarat jangan sok tahu, harus berani kehilangan, memberi sesuatu. Nah, ini syarat yang diberikan, lalu Tuhan dengan ini, dia membentuk perempuan. Nah, sekarang kita lihat, bagaimana sikap laki-laki itu. Apa yang penting ketika diciptakannya perempuan, tiba-tiba Adam itu menjadi laki-laki. Dan apa yang diambil dari tulang rusuknya menjadi perempuan. Nah, ini mulai ada laki, perempuan, Is dan Isah di situ. Kita kembali dulu ke ayat sebelumnya, yaitu perintah Tuhan kepada Adam. Nah, kita akan menyangkut siapa sebetulnya yang mulai dosa. Kita lihat di ayat 15. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi di sini Tuhan menunjukkan dirinya kepada Adam bahwa dia itu Allah yang maha murah, yang memberi semua aku berikan kepadamu. Jadi ini syaratnya pertama, menyadari bahwa semuanya pemberian Tuhan. Karena itu manusia harus tahu berterima kasih. Nah, kita kembali lagi. Apa yang dilakukan oleh Adam? Setelah perempuan itu diciptakan, ditaruh di depannya, lihat Allah menciptakan perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, manusia ya, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, ini sombongnya Adam itu menjadi laki-laki. Menjadi perwujudan laki-laki. Apa jeleknya laki-laki itu? Sok tahu. Dia lihat, ya kalau kita lihat bahasa gambar, dia pegang rusuknya, loh, ada yang hilang pada badan saya. Ada jahitan di dada saya. Lalu dia mulai menafsir. Ya, ini kan pinternya laki-laki kan suka menafsir. Lalu dia mulai tafsir, ini perempuan di depanku ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dia bagian dari aku. Dia mulai menafsir. Dia sok tahu. Ini penyakit sekali. Merasa diri tahu. Kemudian, itu kan dia tafsir lalu dia sok tahu, dia melupakan anugerah Allah. Dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang kau cerita. Tidak ngomong sama sekali akan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Langsung sok tahu, kemudian dia bicara bukan dengan, tetapi tentang wanita. Padahal teman sepadan, teman yang diajak bisa berkomunikasi, Anda berbicara dengan dia, bukan tentang dia. Dan ini dia katakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia bicara tentang wanita ini. Mau ngomong dulu, kamu ini siapa? Kenalan dulu. Tapi sudah menafsir, sok tahu, tidak pusing dengan Tuhan. Jadi jahatnya laki-laki. Tuhan terima kasih, ini kau berikan kepadaku. Tidak ada. Tidak ada sikap terima kasih ini. Dia sok tahu, tidak ada rasa syukur. Kemudian tidak bicara dengan wanita itu, tapi tentang dan dengan penafsiran-penafsirannya.
dan memandang wanita itu sebagai miliknya. Inilah tulang dari tulangku, daging dari itu. Dan dia merasa menguasai wanita itu. Laki merasa dirinya lah sumber dari wanita itu, bukan Allah. Dan dia merasa saya menguasai wanita itu. Berbeda sekali dengan konsep penciptaan sebelumnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka setara. Dan Allah ingin kita jangan sok tahu, tapi bersyukur. Nanti kalau Anda lihat setelah manusia jatuh dalam dosa, laki-laki terbalik. Baru ngakui wanita itu dari Tuhan. Maka itu wanita yang kau berikan kepadaku. Baru bilang itu dari Tuhan. Ketika wanita itu jelek, baru dia bilang itu pemberianmu. Ketika dia lihat baik di depannya, tidak lupa dia pada anugerah Allah. Jadi kita lihat benih-benih dosa di dalam laki-laki ini. Di dalam manusia sebetulnya. Ya, karena Adam itu adalah manusia. Ada sikap kecenderungan sok tahu, lupa akan anugerah Tuhan, lalu tidak mau bicara dengan orang, tapi tentang ngerasani orang. Lalu memandang yang lain sebagai miliknya yang harus dia kuasai. Nah, ini kelemahan ini membuat mereka ini sudah saya tidak mau perpanjang di sini, nanti waktunya tidak cukup. Saya langsung ke ini, maka saya bilang orang yang sungguh-sungguh gambar Allah ini hanya Yesus sebetulnya. Karena kita manusia tidak lama setelah diciptakan kehilangan gambar Allah. Kita ini manusia setengah jadi. Tapi bukan jadi-jadian ya. Kita ini manusia setengah yang tidak pernah mencapai kesempurnaan itu. Yesuslah manusia sejati. Karena apa? Anda ingat ketika Yesus mau disalib, waktu diadili oleh Pilatus, Pilatus ingin sekali membebaskan Yesus. Dia coba gimana caranya supaya orang Yahudi tidak ngotot menghukum dia. Gimana caranya? Dia masukkan Yesus ke dalam, disiksa, dengan harapan nanti saya bawa keluar, orang kasihan, lalu nanti dia dibebaskan. Nah, ketika Yesus sudah dimahkotai, ya, sudah dicemeti dengan pakaian yang sudah untuk mempermalukan dia bawa keluar. Pilatus berkata, Ecce homo, lihatlah manusia ini. Itu tanpa dia sadar. Dia mengungkapkan, ini baru manusia. Ini baru manusia, manusia sejati. Yaitu punya gambar manusia, gambar Allah. Ini kita ini setengah jadi. Penuh terarah kepada Allah, terarah kepada sesama. Ini ciri khas manusia sejati. Dia punya gambar Allah, gambar manusia, gambar kita. Dan dia akan terarah di situ kepada Allah, kepada sesamanya, dan kepada alam. Itu sudah otomatis di situ. Nah, kita lihat manusia ternyata jatuh, kehilangan gambar Allah ini karena dosa. Nah, cara pikirnya sebetulnya begini. Dunia ideal ini ada di Kejadian 1 sampai bab 2 ayat 25. Inilah gambaran ideal. Sedangkan dunia nyata yang dilihat oleh penulis ketika dia menulis seperti ini. Hubungan manusia dan Allah dan sesamanya dan ciptaan lain itu tidak harmonis. Manusia takut akan Allah, Allah yang akan menghukum. Di mana kau sembunyi? Ya, ini manusia saling menguasai nanti amal. Laki-laki, perempuan itu birahi dalam arti mau menguasai laki-laki. Laki-laki yang menguasai. Inilah realita yang terjadi. Manusia harus kerja keras supaya bisa menghasilkan sesuatu. Ini realitas. Oleh pengarang, dibandingkan dengan dunia ideal. Seperti apa dunia ideal itu? Ini terlukis di bab 1 sampai bab 2 ayat 25. Semua harmonis. Semua ada pada tempatnya. Semua tahu batas.
Laut ada batasnya, siang ada batasnya, malam ada batas. Semua harmonis, semua teratur. Bahkan manusia pun punya makanan yang tidak sama dengan binatang, sehingga tidak rebutan, tidak saling memakan. Tetapi kok realitanya seperti ini? Mengapa? Karena ada dosa. Inilah yang dilukiskan di dalam Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 7. Kita lihat siapa yang bikin dosa pertama. Apakah perempuan? Tadi saya sudah tunjukkan. Di dalam diri Adam yang kemudian menjadi laki-laki, benih dosa, sok tahu, tidak tahu terima kasih, ingin menguasai yang lain, tidak mau berkomunikasi. Itu sudah ada di dalam diri manusia, khususnya laki-laki. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan Hawa. Kita langsung di bujukan setan ya. Bujukan setan saya tidak mau jelaskan siapa setan itu juga ada permainan mitologi dan sebagainya. Kita langsung ke kata-kata setan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Ini pinternya setan. Dia menampilkan kepada kita Allah lain. Ini penyembahan berhala pertama tuh di sini. Dosa pertama itu. Di sini Tuhan tunjukkan siapa sih Allah yang sejati itu. Allah sejati adalah Allah yang memberi. Memberi tanpa batas. Semua saya berikan kepadamu. Nah, oleh setan ditampilkan Allah yang serakah. Allah yang tidak mau memberi. Karena dikatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan? Nah, ini berhala. Menampilkan Allah lain. Itu. Jadi Anda tahu, menyembah berhala itu artinya menyembah Allah lain. Bukan soal patung pertama, tapi Allah lain. Sini Allah lainnya apa? Allah yang serakah. Padahal Allah di sini Allah yang memberi anugerah, dan anugerahnya tanpa batas. Lihat di situ. Semua pohon dalam taman boleh kau makan. Tekanannya kan di sini. Sekarang ini bahayanya teks-teks firman Tuhan itu sering ambigu. Saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda baca teks ini baik-baik, Anda pasti akan bingung. Kecuali kalau Anda tidak begitu memperhatikan, asal membaca saja. Kalau saya tanya di sini, boleh enggak buah ini dimakan semua? Buah dalam taman itu boleh enggak dimakan semuanya? Apa jawabannya? Saya sudah uji banyak orang. Dia katakan tidak boleh. Karena di sini ada bunyi, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Jadi mereka akan menilai, oh nggak boleh semuanya dimakan. Karena jelas di sini, jangan kau makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini. Kalau memang tidak boleh semuanya dimakan, berarti ayat 16 ini salah dong. Karena di sini dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi seperti ada kontradiktif. Katanya boleh semua, ini nyatanya nggak boleh semua. Nah inilah ambiguitas ini dipakai oleh iblis, oleh ular untuk mencobai manusia. Karena firman ini ambigu. Sepertinya ya, sepertinya tidak. Nah, dia putar di sini. Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan. Sepertinya benar juga kata-kata iblis ini, jangan. Jadi jangan semuanya dimakan. Padahal Anda tahu bagaimana cara membaca teks ini. Teks ini mau mengatakan Tuhan tuh memberi kita semua. Nah,
Bagaimana memakai anugerah ini? Ini manualnya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik, ini cara memakai anugerah yang Tuhan berikan. Caranya bagaimana? Jangan dimakan semua. Semua boleh saya kasihkan kepadamu. Tapi mbok ya jangan dimakan semua. Sisakan untuk orang lain. Jangan serakah. Ini strategi memakai anugerah ini. Bukan sesuatu yang bertentangan. Allah memberi semua untuk manusia. Tapi dia ingin manusia itu tahu batas. Kau itu maha kuasa. Dan kalau Anda mau maha kuasa, mbok ya tahu batas. Seperti Allah yang maha kuasa menciptakan Sabat, tahu batas. Ini juga, jangan dimakan semua. Semua saya kasihkan, silahkan boleh kau makan. Tapi mbok ya jangan dimakan semua, sisakan untuk orang lain. Jangan serakah. Karena kalau kau serakah, nanti pastilah engkau mati. Nah ini saya tanyakan, apakah Adam dan Hawa mati setelah dia makan ini? Orang sering katakan, oh tidak, dia tidak mati. Mati. Yang bilang tidak mati itu setan. Kalau Anda baca di berikutnya, ini, jangan kau makan ataupun sentuh nanti kau mati. Tapi ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, yang terjadi itu, banyak yang mengatakan Adam dan Hawa tidak mati. Semuanya sudah menjadi kerasukan iblis. Kerasukan setan. Padahal, mati yang dimaksud Tuhan artinya putusnya relasi, hubungan dengan Tuhan. Nah, nyatanya dia diusir. Mereka mati. Jadi banyak yang masih berpikir seperti yang setan pikir, tidak mati setelah makan buah terlarang itu. Nah, singkat kata, kita lihat di sini, wanita ini terpengaruh oleh pikiran si iblis, melihat Allah itu Allah yang tidak mau memberi. Allah yang serakah, Allah yang pelit, inilah Allah lain. Tapi dia coba koreksi. Ini saya katakan tadi, jadi strategi memakai tahu batas, jangan serakah. Jika tidak engkau akan mati. Ini tekanannya di situ. Allah yang murah hati, yang memberi. Ini gambar Allah yang sejati. Nah, si wanita ini mencoba mengoreksi ular. Dikatakan, buah dari pohon-pohon di taman itu boleh kami makan. Tapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Nah, saya akan tunjukkan di mana kesalahan wanita itu. Ya, pertama, ingat si setan mencoba memanfaatkan kata-kata Tuhan, firman Tuhan yang ambivalen, bisa dan tidak bisa itu, menjadi mengarahkan orang kepada Allah lain. Allah yang serakah, takut disaingi, pembohong. Jadi katakan Tuhanmu tuh bohong. Katanya semua, oh itu omong kosong. Dia aja pura-pura baik saja. Padahal kau tidak boleh tuh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia tuh tidak mau disaingi. Nanti dia takut kamu menjadi seperti Allah. Ini Allah yang takut disaingi, Allah yang serakah, Allah yang egois. Inilah gambaran Allah lain yang diberikan oleh iblis kepada manusia. Dan apa yang terjadi? Perempuan itu terjerumus ke sini. Apa yang dibuat oleh perempuan itu ketika dia menjawab si iblis, si ular. Dia mengoreksi ular, tetapi dia melakukan hal yang sangat fatal. Di mana fatalnya? Dia katakan, kalau Anda lihat di sini, jawab perempuan itu, ya, dia katakan di sini ya, buah dari pohon-pohon di taman itu boleh kami makan, betul. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, padahal pohon di tengah taman itu bukan pohon pengetahuan yang baik, tapi pohon kehidupan. Anda lihat di ayat sebelumnya, yang ada di tengah taman itu bukan pohon pengetahuan, tapi pohon kehidupan. Dia sudah pindahkan pohon di tengah taman itu menjadi pusat perhatian dia. Padahal ini bukan di tengah taman. Dia sudah mengubah firman.
Kemudian Allah berfirman, jangan kamu makan atau sentuh. Dia sudah tambahkan lagi. Bukan hanya dimakan, tapi dia sudah tambahkan disentuh. Nanti kamu mati. Bahkan dia sudah mengatakan Allah berfirman. Padahal yang berfirman Tuhan Allah. Dia buang nama Allah. Dia katakan Allah berfirman. Padahal yang berfirman Tuhan Allah. Tuhan itu nama yang mengungkapkan kalau Anda tahu nama seseorang, itu artinya Anda punya relasi yang dekat, relasi yang akrab. Manusia mulai mengabaikan relasi dengan Tuhan. Tadi sudah saya katakan, gambar Allah mengandaikan relasi yang dekat. Seperti berdiri di depan cermin. Ini diabaikan, dia buang nama Tuhan menjadi Allah saja. Dia memutar balikkan firman itu. Jadi dia sudah katakan di tengah-tengah taman, apa di tengah taman? Bukan pohon pengetahuan yang baik, tetapi pohon kehidupan. Dia mengubah engkau menjadi kamu. Ini juga menjadi hubungan permusuhan dia dengan Tuhan secara umum. Kemudian dia menaruh di pusat apa yang dilarang, yaitu pohon pengetahuan. Kemudian dia juga berdiskusi dengan ular yang seharusnya dia kuasai. Binatang itu untuk dikuasai, bukan diajak diskusi. Nah, inilah kelemahan-kelemahan dari wanita itu, sehingga akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa. Lalu apa yang dibuat oleh laki-laki, si Adam? Adam itu pasti ada di sampingnya. Dia sudah punya ciri-ciri benih-benih kejahatan yang saya sudah tunjukkan di atas. Ketika dia melihat wanita ini masuk di dalam cobaan iblis, dia diam saja. Yang mendengar perintah Tuhan, siapa? Adam. Apa yang dia sampaikan kepada Hawa? Jelas enggak? 2. Ketika Hawa melihat buah itu menarik, enak dimakan, dia ambil. Apa yang terjadi? Laki-laki ini langsung ngambil, langsung dimakan. Anda lihat, perbuatan Adam lebih sadis daripada apa yang dilakukan oleh laki-laki itu. Ya, kalau perempuan itu ya, dia masih lihat itu, oh manis, nanti bagus. Lihat di ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama dia. Dan suaminya pun memakannya. Wow, itu langsung wood. Ya, tidak perlu ambil-ambil lagi, langsung dicaplok sama dia. Nah, ini Anda lihat. Akhirnya mereka mengalami keterlanjangan. Jadi memang itu punya makna simbolis yang luar biasa tadi. Tapi saya tidak masuk ke sana. Maknanya ini, dimakanlah buah itu, ya, apel, mela, itu artinya kejahatan. Maka sering dilihat malus, mela itu permainan kata antara kejahatan dan apel. Sehingga sering digambarkan buah itu adalah buah apel. Inilah yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Hawa yang ngambil lebih dulu, disodorkan kepada laki-laki, laki tanpa tangan langsung dicaplok sama dia. Tanpa berpikir panjang. Nah, akibatnya apa? Terjadi kekerasan itu yang saya katakan akibat dosa itu, relasi ini rusak. Kekerasan manusia dengan binatang, terjadi kekacauan itu di sini. Relasi dengan binatang, satu menginjak, satu memagut. Manusia dan sesamanya. Jadi, perempuan itu akan birahi. Dari kata masyal, itu bukan artinya dia penuh nafsu kepada lakinya, enggak. Sebenarnya makna dasarnya, perempuan itu mau menguasai laki-laki. Tetapi justru laki-laki menguasai dia. Ini pertarungan antara manusia yang ingin saling menguasai. Kemudian mengakibatkan juga relasi dengan anak. Menyakitkan ketika perempuan melahirkan itu sakit. Padahal rencana Tuhan pertama melahirkan itu adalah suatu berkat.
suatu yang menyenangkan, suatu yang membahagiakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu berkat. Ini menjadi beban, suatu yang menyakitkan bagi seorang istri dalam melahirkan. Relasi dia dengan Tuhan juga rusak. Tuhan dilihat sebagai yang menakutkan, yang menghukum. Maka ketika Tuhan datang, Adam dan Hawa sebetulnya lagi santai, tapi begitu dia berdosa, dia mulai telanjang, merasa dirinya telanjang, artinya tanpa perlindungan, hidup di dalam kelemahan. Nah, ketika Tuhan datang, biasanya Tuhan biasa datang ke kebun, di situ tanya, "Woi Adam, di mana engkau?" Tuhan cuma tanya baik-baik saja, "Hei Adam, di mana engkau?" Biasa kan kalau orang teman bersahabat baik datang, "Oh teriak di mana?" Tapi Adam dan Hawa sudah menangkap seruan Tuhan itu sebagai ancaman, menakutkan, maka dia sembunyi. Dosa membuat relasi dengan Tuhan rusak. Juga alam. Anda harus kerja keras. Dulu semua makan di Taman Eden, buah-buah semua memberikan kehidupan kepada mereka. Tapi sekarang mereka harus kerja keras, semak dan duri yang keluar. Dan terakhir inilah mereka mati. Hubungan dengan Tuhan, mati itu putusnya sebuah relasi. Nah ini yang terjadi, kita lihat dia putus hubungan dengan Tuhan, diusir dari Taman Firdaus. Kehilangan pohon kehidupan. Mereka mati. Nah, ini saya kira yang bisa saya sampaikan, jadi terjadi proses yang ada pada manusia itu. Oke, saya beri waktu untuk tanya jawab, mungkin lebih seru supaya Anda jangan mengantuk nanti. Silakan. Ya, ada yang raise hand dari Pak Luki Cornelius. Silahkan dibuka Pak Luki. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam. Saya terima kasih buat kesempatannya nih. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa manusia itu tidak baik dalam kesendiriannya, masalah kesendirian. Yang jadi pertanyaannya adalah begini, kalau manusia itu tidak baik, pada waktu Rasul Paulus, dia juga bilang sendiri loh. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia juga sendiri. Nah, sekarang saya ingin mengerti yang dimaksud tidak baik dalam konteks yang Bapak sampaikan itu apa ya? Saya bisa lebih jelas. Nah, terus yang kedua adalah, kalau tadi manusia pertama dikatakan diciptakan itu sebagai manusia, bukan sebagai laki-laki identitasnya, lalu pada waktu dikatakan perempuan itu diciptakan, diambil dari laki-laki, baru disebut laki-laki dan perempuan. Tolong saya diperjelas lagi, kalau secara awal itu kan juga manusia yang pertama juga disebut laki-laki. Jadi unsur laki-laki dan perempuannya itu apakah ada dalam tubuh yang kalau kita boleh sebut Adam itu sebagai laki-laki dan juga ada unsur perempuannya? Sebab kalau menurut saya itu adalah sebagai laki-laki, dia disebut laki-laki. Nah ini saya masih belum clear sekali untuk masalah ini yang dari pernyataan-pernyataan yang Bapak sampaikan tadi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama, tidak baik manusia, kan kita kaget kan, saya tadi katakan, sebelumnya dikatakan baik, sangat baik. Tiba-tiba tidak baik manusia, tiba-tiba ada yang tidak baik. Ya, kita kaget loh, kok ada yang tidak baik di sini? Ternyata tidak baik itu apa? Ketika manusia seorang diri. Nah, seorang diri di sini bukan dalam arti pertama-tama tidak menikah. Bukan itu. Seorang diri itu sendirian. Dia kalau sendirian, itu artinya apa? Tidak ada relasi. Tidak ada komunikasi. Maka perlu dikatakan di situ teman yang sepadan, kenekdo. Jelas sekali. Dikatakan perlu ada yang kenekdo.
do, yang di sampingnya neget, yang bisa diajak bicara. Jadi Yesus walaupun dia tidak menikah, kan ada orang di sampingnya yang diajak bicara. Paulus ada orang di sampingnya, malah banyak sekali teman-temannya, ya jemaatnya. Dia tidak kekurangan orang yang kenekdo, yang diajak bicara. Itu sebenarnya ide dasar di balik sendirian itu adalah teman yang bisa diajak komunikasi. Nah, apa yang dibuat oleh Allah itu jelas sekali dari konteksnya. Kita lihat ketika Tuhan menciptakan binatang yang dimaksudkan untuk menjadi teman kenekdo itu, ternyata binatang nggak bisa. Ya, malah diberi nama oleh Adam. Artinya dia dikuasai. Ini anjing, ini kucing. Dia bisa kuasai, tahu persis membeda-bedakan mereka. Jadi, singkatnya, sendirian itu bukan berarti tidak menikah. Ya, bukan itu. Tapi memiliki teman yang diajak komunikasi, diajak bicara, ada di sampingnya. Karena itu, kenapa itu penting? Hal itu sangat penting karena sangat menentukan seseorang itu bahagia. Jadi itu bahaya sekali kalau orang sendirian, dia katakan dia tidak bahagia. Ketika kita tidak ada relasi, itulah kematian. Jadi maka dikatakan nanti dia kan, apa? Nanti engkau mati. Artinya engkau putus relasi. Hubunganmu tuh putus, tidak punya relasi. Saya beri contoh. Ketika saya ada di Indonesia misalnya, ya punya teman banyak, lalu tiba-tiba saya pergi ke Italia, ya misalnya dulu ya kan sulit komunikasi, harus pakai surat. Nah, dalam jarak yang begitu jauh, tidak pernah ada surat, tidak pernah ada telepon, tidak pernah ada komunikasi, maka anggap saja sudah mati relasi. Itu yang menentukan. Kenapa kita bahagia? Mengapa kita hidup? Hidup tuh bahagia. Kenapa? Ada relasi dengan Tuhan. Maka tidak baik manusia seorang diri. Artinya dia dalam kematian sebetulnya. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada hidup di situ. Maka perlu ada teman yang sepadan. Bisa diajak relasi, berkomunikasi. Nah itu pengertian sendirian. Jadi tidak sama dengan tidak menikah. Ya, jangan diartikan sama dengan menikah. Menikah salah satu yang membantu kita tidak sendirian. Ya, tentu itu ada hubungannya juga di sana. Kemudian pertanyaan kedua itu laki-laki dan perempuan apa tadi itu? Jadi kalau tadi kan manusia pertama diciptakan itu belum ada perempuan, itu kan dianggap. Oh ya oke, saya masih ingat Sarah. Ini sangat pelik di dalam kisah penciptaan, sangat pelik. Kami yang menerjemahkan ini cukup lama berdebat bagaimana menerjemahkan kata Adam. Karena dipakai di dalam teks itu Adam. Adam itu artinya manusia atau kemanusiaan, human being. Itu Adam. Nah, manusia diciptakan manusia, terus manusia. Tiba-tiba nanti adalah Adam, jadi tidak memakai kata definite article itu. Disitulah kita mulai berdebat, apakah kita pakai nama Adam atau tetap manusia. Itu di dalam terjemahan-terjemahan yang ada di dunia pun tidak sama. Baik itu Septuaginta, Vulgata, kapan Adam diterjemahkan dengan manusia atau diterjemahkan dengan nama orang, namanya Adam. Oh itu agak pelik menentukan itu di dalam cerita. Nah kita pilih yang agak logis di dalam teks itu, ya ketika mulai ada pemisahan laki-laki dan perempuan, kita pakai kata Adam. Tapi prinsipnya begini, di awal itu yang diciptakan oleh Allah itu adalah Adam, manusia. Tiba-tiba di dalam bab 2 itu, manusia itu karena Adam itu genusnya itu maskulin, akhirnya dia memang menjadi perwakilan laki-laki, orang laki-laki. Padahal mana dasarnya sebenarnya bukan orang laki-laki, dia adalah Adam manusia. Nah, akhirnya man itu kan seringkali menjadi simbol dari manusia seluruhnya, ya. Man dan woman. Ya, man itu akhirnya sering dipakai juga di dalam bahasa-bahasa Eropa, laki-laki mewakili seluruhnya. Nah, itu yang terjadi. Maka
kata ada manusia bergenus laki-laki, akhirnya menjadi orang laki-laki. Maka teman sepadannya disebut perempuan, wanita. Itu yang terjadi di dalam teks itu. Padahal awalnya itu memang manusia aja. Nah, manusia itu terdiri dari zakar dan nekebah. Ada unsur X dan ada unsur Y. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, itu dia tidak pakai is dan isah, orang laki dan orang perempuan, tidak. Dia pakai zakar dan nekebah, itu ke laki-lakian, maskulinitas dan feminitas. Itu yang ada. Bahwa di dalam diri manusia ada unsur laki-laki, ada unsur perempuan, ada X dan ada Y. Itu, dan itulah membuat manusia, saya katakan tadi, ketika itu berelasi dengan baik, manusia menjadi kreatif. Nah, itu sangat pelik di dalam kisah penciptaan, tapi sangat menarik bagaimana dia menceritakan proses perkembangan manusia itu, ya, dari satu orang kemudian menjadi laki-laki dan perempuan, lalu ditekankan lagi, kan ada 2 kisah penciptaan di situ. Ya. Baik, kurang lebih itu. Silakan, mungkin ada tanggapan. Saya rasa kita beralih ke yang lain dulu supaya waktunya Ya, satu lagi, kalau enggak nanti panjang mesti kalau ditanggapi lagi. Terima kasih. Ya. Pak Billy angkat Pak tangan, Billy. silakan Pak Billy. Pak Billy, silakan. Ya, terima kasih waktunya. Shalom Pak Pagalis. Shalom. Gini Pak, selama ini yang saya pahami itu kata kita itu ada 2. Yang tadi Tritunggal sama sidang ilahi. Setelah Bapak paparkan tadi ternyata banyak itu dan akhirnya mengarah kepada manusia. Gitu Pak ya? Ya. Jadi saya berpikiran begini Pak, kita tidak boleh kaku di dalam menafsirkan sesuatu. Ada orang mengartikan Tritunggal, silakan. Ya, bukan berarti Tritunggal itu total salah gitu ya, kita enggak bisa. Orang Kristen sah-sah aja dia lihat seperti Tritunggal. Tapi secara logika, yang punya teks ini pertama kan orang Yahudi kan. Kan dia yang menulis, dia yang baca, dia yang pakai. Sampai sekarang dia nggak percaya sama Tritunggal. Nah, bagaimana dia membaca sesuatu yang dia tidak percayai? Ya kan? Oh, kita alasannya, itu karena mereka nggak mulai tertutup matanya. Kita orang Kristen yang ngolok mereka. Mereka ganti ngolok kita. Kan gitu kan? Jadi kalau kita sebagai secara ilmiah berbicara, ya kita harus menghargai juga cara pikir dia. Jadi ketika teks ini ditulis, nggak mungkin dimaksudkan untuk menyatakan Tritunggal. Karena penulis menulis itu kan pasti punya maksud kan. Dia nggak mungkin menulis sesuatu yang dia tidak mengerti, yang dia tidak pahami. Nah, sekarang orang Kristen membaca ulang. Inilah saya katakan ada jahatnya juga kita orang Kristen ya. Teksnya orang Yahudi kita baca sekarang dengan cara pikir kita. Cara pikir kita. Semua dilihat nanti ada penafsiran mesianik. Oke, sah-sah saja. Kalau kita jadi orang Kristen ya memang harus begitu. Tapi kalau kita bukan orang Kristen, kita orang Yahudi, ya ikutlah cara Yahudi. Dan Tuhan memberi kita masing-masing cara untuk mendekati itu. Dan bagaimana kita bisa menghayati. Jadi tidak usah menghakimi Yahudi, tidak mengerti apa-apa. Yahudi nanti ganti bilang kau itu yang ngawur-ngawur. Nah itu sama nanti kan. Nah ini, tapi kita harus yakin dengan apa yang kita miliki, sudut pandang kita, ada iman kita bisa melihat di situ. Maka saya tadi tunjukkan kepada Bapak berbagai kemungkinan tafsiran itu. Saya katakan kelemahannya di mana? Ya, ada kelemahannya. Nah, lalu saya katakan memang yang kuat sebetulnya, salah satu yang kuat itu pluralitas transcendence. Itu kuat juga, itu banyak yang pakai. Kemudian yang terakhir, Allah dan manusia itu juga kuat. Sekarang ada 10 ke sana. Dan saya lihat itu bagus sekali mengungkapkan siapa manusia. Dan mengungkapkan permainan kata di situ. Ada asa, ada bara, ada kita, ada dia. Kenapa dia tidak lalu Allah menciptakan menurut gambar kita. Tapi gambar dia, gambarnya. Jadi tunggal. Kan aneh. Ada permainan di situ. Di dalam teks itu. Ya, kalau kita baca teliti, oh ini ada permainan luar biasa di situ. Nah, dan saya merasa apa yang saya katakan ini, yang saya lihat itu luar biasa. Memahami siapa sih diri kita. Ternyata kita ini gambar Allah. Setengah jadi dan kita dipercaya oleh Allah sejak awal. Dia ingin kita tuh kreatif seperti dia.
Karena kita ini khalik Allah, wakilnya di dunia ini. Kamulah yang berkuasa. Jadi diciptakan di ayat 28 kan, supaya dia berkuasa. Tapi berkuasanya jangan ngawur. Harus seperti Allah yang maha kuasa. Gimana Allah yang maha kuasa itu? Tahu batas. Tahu batas. Dia ciptakan sabat. Situ. Ya memang harusnya memang sedikit demi sedikit saya bahas supaya teliti mulai dari penciptaan satu sampai ke sini, baru orang akan menjadi jelas pemikiran saya. Nah, kalian ini saya langsung berikan word semua itu, mungkin agak ada lompatan yang tajam, mungkin agak berat menangkapnya, tapi saya kira intinya masuk yang saya sampaikan. Ya, karena ini di buku itu saya detail buat mulai dari problem-problem yang orang hadapi di dalam membaca teks ini. Dan sesungguhnya ini kan seringkali dilihat teks ini seperti sejarah, teks historis. Ya, masih banyak yang melihat itu teks historis. Ditulis oleh Musa. Dulu kalau berani bilang ini bukan dari Musa, apalagi kalau Anda Katolik, habis itu leher hilang. Ya, habis tuh, inkuisisi datang potong leher, bilang ini bukan dari Musa. Tapi kemudian Katolik bertobat. Akhirnya sadar, wah ini tidak mungkin dari Musa. Orang mulai menganalisa, mempelajari sastra, lihat sejarah, dan sebagainya. Tapi sampai sekarang masih ada juga orang yang berpikir begitu. Ya, dunia sudah begitu berlalu, masih ada yang ngotot ini dari Musa. Ya, sudahlah, saya silakan kalau kau percaya itu dari Musa, silakan. Oke, kurang lebih seperti itu. Silakan dilawan ya, jangan diterima. Jadi diberi argumen, misalnya tidak setuju, saya punya pandangan ini, silakan. Gitu. Boleh sepakat tidak? Iya, boleh tidak sepakat ya. Boleh sepakat untuk tidak sepakat. Pak Paskalis, bisakah dikatakan bahwa ketika dikatakan menjadikan manusia itu kan ditafsirkan bahwa ada karya Allah dan juga ada campur manusianya juga. Ya. Bisakah misalnya kita tarik kepada seperti yang dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, bahwa keserupaan dengan Kristus atau keserupaan dengan manusia sejati yaitu Yesus Kristus itu harus juga kita bergesekan dengan manusia lain seperti besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya melalui setiap permasalahan yang kita temukan dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan sesama manusia. Ya. Mungkin dikatakan demikian ya. Ya itu benar, manusialah yang membuat dia menjadi manusiawi, menjadi gambar manusia yang sejati. Itu kuncinya di situ. Dan Allah tuh baik sekali karena Dia ingin kita seperti Dia. Dia yang bagaimana? Maha kuasa dan kreatif. Maka sejak awal pun Dia ingin kita kreatif, termasuk menciptakan diri kita, menjadikan diri kita manusia. Dia tidak dikte kita. Jadi itulah penghargaan tinggi sekali Tuhan kepada kita yang ingin kita seperti Dia. Ya, tapi kadang-kadang manusia kebablasan. Akhirnya apa? Dosa kita itu kan membuat Allah lain, berhala. Akhirnya kita menjadi Allah lain. Itu. Mengapa berhala itu bahaya sekali? Karena dia membuat kita menjadi Allah lain, bukan Allah sejati. Kalau kita jadi Allah sejati, kita baik sekali. Ya, kita penuh belas kasih. Masalahnya kita Allah, tapi Allah yang lain. Allah yang digambarkan oleh setan tadi, ular tadi. Allah yang serakah, tidak mau disaingi, ya, pembohong, pura-pura baik. Semua saya kasihkan, tapi ternyata nggak dikasihkan. Itu kan pinternya ular mengubah apa yang Tuhan nyatakan. Itu yang terjadi. Itulah berhala. Dan kita tanpa sadar termakan oleh ular itu. Cara pikir kita digiring oleh si ular itu. Dan jadilah kita Allah-Allah lain. Situ. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya yang sudah raise hand. Silahkan. Iya. Selamat malam Pak. Terima kasih buat paparannya malam ini. Saya rasa saya mengerti arah pembicaraan Bapak. Saya paham. Tetapi begini Pak, seperti tadi pertanyaan tadi bahwa ketika mendengar bahwa manusia itu seolah-olah diciptakan Tuhan itu tidak sempurna, memang kedengarannya agak bertentangan begitu ya.
apakah tidak bisa dengan bahasa yang lain begitu? Misalnya mungkin seperti kalau saya tidak salah menangkap dari Nain sendiri bahwa manusia itu sebetulnya mengalami dari ketidakdewasaan dulu ketika manusia di situ itu masih seperti masih anak-anak yang masih kosong begitu ya. Baru kemudian dia akan bertumbuh kemudian untuk mencapai kesempurnaannya. Nah, bagaimana itu Pak? Itu pertama. Dan yang kedua, kalau saya boleh tahu Pak, apakah kemungkinan berdasarkan pemahaman tadi bahwa manusia itu ketika diciptakan belum teridentifikasi sebagai laki-laki dan perempuan. Apakah kemudian itu yang digunakan oleh kaum LGBT, di mana kemudian penolong yang sepadan itu tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan, begitu. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya, terima kasih. Jadi salah menangkap ya. Jadi saya tidak mengatakan Allah tidak menciptakan kita itu sempurna. Justru ketika dia menciptakan kita menurut gambarnya, itu kita sempurna. Sempurna sebagai gambar Allah, ya enggak? Tetapi untuk menjadi manusia yang mempunyai gambar dan rupa kita, nah ini kan, itu perlu ada kerjasama dengan manusia. Nah, dalam proses inilah, itu manusia punya hal-hal kecenderungan benih-benih yang negatif di dalam dirinya. Itu sebenarnya mengungkapkan keadaan kita. Jangan dipikir, oh dulu gimana. Dia tuh cerita sebetulnya manusia tuh siapa sih? Dia tuh cerita tentang diri kita, teks itu. Jangan kita pikir, wah dulu. Itu sebenarnya diri kita yang sekarang ini. Dia mau ungkapkan, siapa sih diri kita? Dalam diri kita ada enggak kecenderungan begitu? Ada kan? Sok tahu. Yaitu mau menguasai orang lain. Itu ada di dalam diri kita. Itu yang dia ungkapkan yang menjadi halangan orang membentuk gambar manusia yang sejati. Itu nggak usah dicari jauh-jauh. Jadi Allah menciptakan kita sempurna menurut gambarnya, tetapi dalam diri manusia yang berproses menjadi manusia sejati ini, itu ada kelemahan-kelemahannya itu. Ada benih-benihnya itu. Nah itulah akhirnya apa? Menjadi konkret ketika dia realisir dalam bentuk dosa. Ya enggak? Kita kan ada kecenderungan ini, ada benih ini, tapi kan itu belum dosa. Belum dosa. Dia menjadi dosa ketika mulai diungkapkan, dia realisir. Nah, itu terjadi dosa itu. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Kok saya nggak catat tadi? Yang kedua tentang manusia yang belum teridentifikasi tadi, belum laki-laki dan perempuan. Oh, bukan. Kemudian, ya, kalau Ibu baca, ada 2 kisah penciptaan ya. Jadi bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4a, kalau dibaca, saya tidak tahu kalian apakah sudah pernah belajar ini di kitab Kejadian. Kalau Ibu baca bab 1 sampai bab 2 ayat 4a, saya baca ya 4a-nya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Kan sudah ada kan? Langit, bumi, manusia sudah diciptakan. Dia ada. Tiba-tiba kalau dibaca mulai di bab 2 ayat 4b, seakan-akan manusia tidak ada lagi. Ya, kalau saya baca misalnya di ayat 6 ya. Di ayat 6, bab 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Loh, katanya sudah ada manusia tadi. Kok sekarang belum ada? Kan sekarang itu kan. Nah, ini hanya mau mengungkapkan versi lain dari manusia yang menekankan mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena di dalam diri dia ada unsur ilahi, ada unsur manusiawi, materi. Ada roh, nismat khaim, itu napas Allah, ada unsur tanah. Unsur tanah itu sama dengan unsur binatang. Karena binatang juga diciptakan dari tanah. Kita tuh, di dalam diri kita tuh ada kebinatangan. Itu. Dua di dalam diri kita ada unsur ilahi, nismat khaim, ada unsur adamah, binatang, manusia, materi. Nah, unsur materi inilah yang sebetulnya harus dikuasai oleh unsur ilahi itu. Tapi ternyata ini nanti membelokkan kita kepada hal-hal yang negatif, benih-benih itu, benih-benih kejahatan itu. Nah, itulah yang saya katakan, di dalam diri manusia itu ada kecenderungan-kecenderungan kebinatangan itu. Ya, mau menguasai, ya, tidak tahu terima kasih, seperti itu.
Mengerti maksudnya itu? Jadi bukan kita tidak diciptakan sempurna, Allah menciptakan kita sempurna, tapi di dalam kesempurnaan kita itu ada unsur-unsur itu. Kita terdiri dari unsur ilahi, rohani, dan unsur materi. Ya, dari debu tanah, coba baca, binatang juga dari tanah, sama. Maka di dalam diri kita ada kebinatangan itu. Tapi juga kita punya nismat khayim, napas Allah. Itu yang harus mengendalikan kita, sehingga kita bisa berelasi dengan Tuhan. Itu simbol-simbolnya bagus luar biasa, ya. Teks Kejadian luar biasa, dia mengungkapkan misteri manusia itu siapa sebetulnya. Ya, dia ungkapkan di situ. Itu kurang lebih. Jadi bukan berarti dia tidak ada laki dan perempuan ya, setara, malah di awal laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ada laki dan ada perempuan, ada X, ada Y di situ. Iya, baik, ya. Pak. Mungkin Pak, teks itu mungkin apa bisa dijelaskan lebih jauh kenapa kok Allah diciptakannya dia, kemudian diciptakannya mereka, pakai dua kata, yang satu jamak, yang satu tunggal gitu. Ya, jadi gini, kalau saya lihat, kalau baca, saya suka baca yang tafsir-tafsir rabbinik dulu ya, saya lucu-lucu hanya dari cerita ini dia lucu, dia antara lain misalnya guyonnya, gini dia bilang, manusia ketika diciptakan oleh Tuhan itu mukanya dua, jadi satu manusia gini, kiri sama kanan, yang kiri itu muka laki-laki, yang kanan tuh mukanya perempuan, jadi dia punya dua muka. Lalu Tuhan ambil gergaji, pada waktu itu Tuhan diciptakanlah dia ini mukanya dua, laki sama perempuan. Lalu dia ambil gergaji, jadi laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka, digergaji. Bisa. Lalu dipisahkan, laki dan perempuan. Oleh karena itu, ketika laki jalan, dia rasa ada yang kurang. Dia bilang. Jadi kalau laki jalan sendiri, dia ada yang kurang di belakang saya. Maka dia butuh perempuan. Begitu juga perempuan kalau dia jalan sendiri, dia ada yang kurang. Maka laki-laki dan perempuan ada daya tarik. Karena memang itu bagian saya. Itu cara dia mengungkapkan mengapa ada cerita seperti ini. Ya, itu cara salah satu dia, karena maka awalnya sebenarnya kita tuh dalam kesatuan, laki. Dan dia mau mengungkapkan di situ laki dan perempuan itu setara. Ya, laki dan perempuan itu setara. Itu salah satu tafsiran ya, salah satu cara dia membaca. Lalu bagaimana memaknai teks itu? Saya kira cukup menarik. Karena akhirnya kita bisa lihat ya, laki memang selalu ada daya tarik dengan perempuan dan mereka tuh setara. Itu ditekankan di situ. Tapi di teks itu yang saya katakan, dia tidak pakai kata is atau isah. Is itu kan orang laki-laki, isah itu orang perempuan. Tapi dia pakai kata zakar dan nekibah. Nah, zakar itu artinya maskulinitas, kelaki-lakian, X. Nekibah itu unsur kewanitaan, feminitas, itu Y. Jadi memang di dalam laki-laki itu ada unsur X dan unsur Y. Nah sekarang orang cenderungnya kemana? X-nya lebih besar atau Y-nya lebih besar? Atau nanti mungkin LGBT yang orang yang bencong itu mungkin dua-duanya sama atau gimana? Saya nggak ngerti ya. Itu sehingga jadinya ya laki ya kayak perempuan itu. Itu cara membaca teks itu. Itu memang agak sulit teks ini dilihat. Ya. Kenapa ada tiba-tiba dari dia, kemudian laki dan perempuan. Namun di balik cerita itu dia mau katakan kita itu gambar Allah. Ya, Allah yang kreatif itu ketika dia. Nah, dia ini terjadi apa? Ada percampuran antara laki dan perempuan. Nah, ketika laki dan perempuan apa? Kreatif, punya anak dia. Ya, kreatif menghasilkan sesuatu. Lalu waktu saya baik, udahlah kita lihat situ, seni sekali teks ini, luar biasa. Saya lihat kitab Kejadian ya, kita bisa lihat nilai-nilai yang dikeluarkan dari kisah-kisah ini. Ini kan suatu cerita, kisah yang memakai bahasa mitos. Dan kalau Anda lihat di cerita-cerita Babel kuno, ya Mesopotamia kuno, itu banyak sekali yang mirip-mirip dengan kisah-kisah ini, banyak sekali. Maknanya tuh sangat dalam ya, mengungkapkan misteri manusia di situ. Ya. Baik, terima kasih.
Baik, kalau begitu ada pertanyaan dari Dr. Luki. Silakan, nah itu Resenda. Ini yang mau tanya Luki atau istrinya ini? Saya, Kak. Iya. Selamat malam, Pak. Jadi saya cuma pengen dikonfirmasi aja. Jadi kan tadi Bapak bilang waktu Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan, tapi ada unsur manusianya gitu. Apa benar kalau saya memahami bahwa unsur yang tadi itu, yang manusia itu di situ, free will itu ada di situ gitu, Pak? Iya, dia diberi nanti itu unsur-unsur manusia, kehendak bebas, akal budi, itulah ciri khas. Maka saya kadang-kadang bingung ya lihat orang. Kenapa sih Tuhan tidak ciptakan kita tanpa kehendak bebas? Terus ditentukan saya masuk ini, saya gini. Daripada buat kita bebas, kita akhirnya jatuh dalam dosa. Ini orang nggak ngerti manusia. Justru kemanusiaan kita tuh ada di dalam kehendak bebas. Anda mau jadi binatang nggak? Nggak ada kehendak bebas, kan toh? Justru itu indahnya. Cinta itu harus ada kebebasan. Malah pikir, wah Tuhan ini bikin repot aja beri kita. Ini keliru, ini nggak mau jadi manusia. Ini mau jadi binatang. Ya, justru itu yang Tuhan menghargai kita. Di awal kita sudah dikasih. Kamu tuh loh seperti saya. Kamu tuh kreatif. Kamu tuh maha kuasa. Tapi maha kuasa boleh tahu batas. Nah, kita ini akhirnya apa? Gambaran kita tentang Allah itu keliru. Maka saya katakan, ketika kita punya konsep Allah yang salah, kita akan menjadi Allah lain. Itu bahaya sekali. Berhala itu bahaya sekali. Karena kita pikir Allah itu begini, saya itu gambar Allah, saya akan menjadi seperti itu. Nah, ini kan bahaya sekali. Maka hati-hati, jangan ada padamu Allah lain. Begitu ada Allah lain, Anda akan jadi seperti itu. Wah, itu gawat sekali. Nah, inilah digambarkan menurut saya itu bagus sekali di dalam konteks itu. Dia berikan ada pada diri kita kemanusiaan itu. Ya, itu betul. Jadi kita harus berproses ya. Ada kehendak bebas, dua wajah di kita itu. Wajah Allah, wajah manusia. Dan itu hanya yang sempurna di mana? Hanya pada Yesus. Hanya pada Yesus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Kita ini apa? Manusia setengah jadi. Belum jadi. Masih proses tapi rusak terus. Ya. Mau sempurna rusak, mau sempurna rusak. Maka berjuang di situ. Ya. Berjuang mendekati Yesus itu. Maka orang katakan kita ini paling jadi anak adopsi aja. Tidak sungguh-sungguh anak. Kan gambar Allah itu kan dilukiskan seperti hubungan bapak dengan anak. Itu di bab 5 kan jelas sekali. Apa yang dimaksud dengan gambar itu seperti hubungan bapak dan anak, keserupaan itu. Nah, ternyata yang bisa sungguh-sungguh anak itu cuma Yesus. Kita anak angkat, anak adopsi. Itu pun rusak-rusak lagi. Oke. Ya, makasih Pak. Ya. Ada pertanyaan di YouTube. Iya, silakan dibacakan. Dari Daniel Kurniawan. Shalom, apakah hubungan suami istri Adam dan Hawa baru dilakukan setelah manusia jatuh ke dalam dosa di kitab Yasar? Karena ketika masih di Taman Eden, Adam dan Hawa belum tahu apa itu telanjang. Juga karena Adam dan Hawa memiliki relasi hanya sebatas teman ngobrol. Terima kasih. Inilah penyakit kita ketika kita membaca kitab Kejadian seperti cerita historis. Itu sangat rumit nanti. Ini bukan cerita historis. Ya. Jangan nanti kita ke surga cari orang yang tidak ada pusernya, udelnya itu. Kan Adam nggak ada udelnya dong, kan dia cerita, wah nanti saya ke surga cari Adam yang orang yang nggak ada udelnya. Karena kita memandang teks ini seperti suatu cerita historis. Nanti Anda akan bingung. Tiba-tiba Kain kok kawin dengan siapa? Kok tiba-tiba sudah ada orang? Ya. Karena kita lihat ceritanya historis. Ini sama sekali bukan suatu cerita historis. Itu cerita tentang manusia. Ya kita ini. Seperti apa kita ini? Itu yang mau diungkapkan. Nah, seperti erwah tadi. Ya, seperti yang Bapak tanya tadi, telanjang. Itu bahasa simbolis yang dalam sekali. Erwah itu artinya titik lemah. Ketelanjangan itu titik lemah dalam arti begini. Ketika Anda hidup di dalam
kasih, relasi yang baik, titik lemah Anda tidak pernah sesuatu yang menakutkan. Malah Anda buka. Seorang yang mengasihi, seorang yang di dalam relasi yang bagus, lagi bagus-bagusnya ya, dia tunjukkan kelemahannya kepada orang lain. Karena dia tahu yang lain akan menyempurnakan. Mereka akan jadi satu daging, saling menyempurnakan. Ya. Tetapi ketika relasi Anda buruk di dalam dosa, maka erwah, ketelanjangan, titik lemah harus disembunyikan. Karena akan dipakai oleh lawanmu untuk menghantam engkau. Ya enggak? Itulah ketelanjangan itu harus ditutupi. Kelemahan kita semakin rapat kita jaga. Supaya musuh tidak mengancam kita. Tidak memukul titik lemah kita. Itu erwah itu. Nah itu yang digambarkan. Jadi jangan bangga, telanjang gini. Tidak perlu lagi undang-undang pornografi. Ya. Mestinya nggak ada undang pornografi di situ ya. Tapi ini gambaran luar biasa. Ya enggak? Ketika kita di dalam dosa, maka seperti Adam melihat Allah itu takut disaingi. Ya toh? Nanti kamu seperti Allah. Kan itu menggambarkan Allah tuh kayaknya takut disaingi oleh Adam dan Hawa. Memangnya Allah tuh takut disaingi. Tapi kan diberi gambaran begitu. Nah, ketika kita lihat orang lain sebagai saingan, sebagai rival, maka kelemahan, ketelanjangan harus ditutupi. Karena nanti menjadi titik tembak musuh kita. Maka ditutup. Nah, itu sebenarnya itu bahasa-bahasa simbolis yang dipakai di situ. Kita lihat, ini telanjang, itu jalannya seperti cerita historis. Ya. Apalagi teks ini dalam sekali. Ya. Saya katakan Kejadian 1 sampai 11 itu luar biasa. Itu membuat siapa sih manusia dengan segala kelebihan kekurangannya? Siapa Allah? Mengapa kita jatuh dalam dosa? Dan gimana Allah terus membidik kita supaya selamat? Maka disebut sejarah keselamatan. Luar biasa. Allah terus jalan. Di dalam kelemahan dia terus bimbing manusia. Luar biasa. Itu 1:11 tuh. Saya lihat gimana Allah tuntun kita. Dan dia tunjukkan manusia itu seperti apa sih sebetulnya. Jadi, nah, masalahnya kita sering lihat lebih pegang seperti cerita historis. Maknanya hilang. Sejarahnya yang diributin. Wah, itu beribut lah. Kok Adam dan Hawa begini? Kapan dia di sana? Waduh, macam-macam. Hilang maknanya. Ya itu. Karena orang pikir ini dari Tuhan turun kan? Tuhan yang cerita. Memangnya Tuhan mau cerita kepada Musa. Musa dulu gini loh, Musa tuh listen. Nah, itu yang buat kita kacau. Itu. Baik, terima kasih untuk segala pemaparannya yang begitu luar biasa. Silakan Kak Sony, saya kembalikan kepada. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami berkumpul, kami sudah terima berkat kebenaran firman Tuhan. Tinggal kami bisa melakukannya, mempraktekannya setiap hari dalam kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, itu ibadah kami. Karena kami kerjakan dan kami perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.